Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena hanya dengan kesyukuran insya Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak dan barokah. Hanya dengan keimanan yang ada pada hati kita, maka setiap perkataan dan perbuatan kita bisa bernilai ibadah. Dan hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, maka makom kedudukan kita akan semakin mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita cermati perjalanan hidup manusia itu akan melewati 4 alam. Sebagaimana di Allah Ta'ala, Rabbana amat natas nai wa ahyatanah nata ini, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Jadi ada 2 kematian, ada 2 penghidupan, sehingga ada 4 alam, 4 tahap atau 4 fase. Diawali dari kematian yang pertama ketika kita di alam arwah, terus dilanjutkan penghidupan pertama di alam dunia, terus kematian yang kedua nanti di alam barzakh, dan penghidupan yang kedua adalah di alam akhirat. Kemudian di alam dunia ini adalah sebagai alam sementara, bukan alam selamanya. Kemudian banyak ujian yang akan menentukan nasib kita di alam-alam selanjutnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengibaratkan kita manusia ini seperti orang yang naik kapal yang akan berlayar menuju pulau impian, yaitu surga. Sebelum sampai di surga sana, terus nahkodanya, kapten kapalnya bersandar di pulau sementara namanya dunia. Setelah sampai bersandar, kemudian kapten kapal berkata pada penumpang-penumpangnya, silakan Bapak Ibu turun sebentar di pulau sementara. Silakan mau untuk istirahat, makan, tapi sementara. Setelah jangkau yang telah ditetapkan, kemudian kapten kapal mengumumkan kepada penduduk kepada penumpangnya, Bapak Ibu penumpang kapal ini silakan untuk segera kembali ke kapal, karena kita akan menuju pulau impian yang namanya surga. Tetapi ada 2 kelompok.
Kelompok yang pertama dia bersegera masuk kapal. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak mau masuk kapal. Kenapa? Karena sudah kesengsem dengan pulau sementara tadi, sehingga ketika kapal berlayar menuju pada pulau impian, orang-orang yang nggak mau masuk kapal itu kemudian ditinggal kapalnya sehingga dia berada di pulau sementara tadi. Itu adalah suatu gambaran. Nah, kemudian mengapa kok ada orang yang seperti itu? Yang pertama, karena mereka sudah terpesona dengan keadaan pulau sementara tadi. Pada seandainya dia sampai di pulau harapan itu akan jauh lebih banyak. Nah, kalau dia sementara maka kemudian dia melupakan dengan yang abadi. Maka di surat Al-Qiyamah surat yang ke-75 ayat yang ke-20 Allah berfirman, kala batuhibbunal ajilah, tidaklah begitu. Kamu tidak percaya akhirat itu karena apa? Karena kamu lebih mencintai yang awal, mencintai yang ajilah, yang disegerakan. Sehingga yang disegerakan itu kemudian kamu cintai sampai menutup pintu-pintu untuk dan pada pulau-pulau yang berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita harus waspada bahwa dunia dengan segala macam pernak-perniknya itu sebagai ujian bagi kita. Negeri kita yang asli itu bukan dunia tapi akhirat. Di dunia kalau orang Jawa berkata urip ki yo mau mampir ngombe. Sementara nek Nabi kan cuma seperti orang yang melewat jalan, jadi sementara saja, bukan untuk selamanya. Ya, maka kemudian ada beberapa ayat dan hadis yang kita hubungkan. Yang utama, dunia itu negeri buat orang kafir, bukan buat orang beriman. Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu sebagai penjaranya orang beriman. Wa jannatul kafirin, dan sebaliknya menjadi surga. Menjadi surga bagi orang kafir. Orang beriman itu ketika hidup di dunia seperti penjara. Salah satu unsurnya ada dibatasi, nggak boleh bebas. Sehingga kita Bapak Ibu, orang itu di dunia semuanya dibatasi. Makannya dibatasi cuma yang halal, yang thayyib, ya. Kalau orang kafir bebas, mau makan halal, nggak halal, haram boleh, ya. Tidur juga dibatasi dengan waktu-waktu sholat. Kalau sudah adzan ya monggo tidurnya bangun dulu untuk sholat dulu. Ya, saya masih ingat nenek saya mungkin. Ya, saya itu ketika saya masih kecil itu kalau pas tidur itu dibangunkan ya pas sholat. Le tangis sik le. Oh bar sholat turu meneh ora apa sing penting kowe tangis sik sholat sik. Ya, ini dibatasi. Dan kita dalam membelanjakan uang kita dibatasi. Cuma dalam hal-hal yang diperintah Allah. Sementara bagi orang kafir dunia ini sebagai surga. Salah satu sifat surga adalah tidak ada keterbatasan, kabeh bebas. Mau makan, minum atau apapun nek wong katan dunya niku kabeh halal, kabeh boleh, enggak ada batasan satu sekali. Nah, makanya kita semua Bapak Ibu harus sadar, seandainya kita dibatasi, orang tidak, jangan sampai ngiri sama orang kafir. Memang itu seperti itu, ya. Terus kemudian di hadis yang lainnya, nah itu juga bersabda, ad-dunya daru man la dara'ahu. Dunia itu adalah sebagai negeri bagi orang yang tidak punya jatah negeri di akhirat, di surga. Wa malu man la malu lahu, dan juga dunia itu sebagai harta, sebagai kekayaan bagi orang-orang yang tidak punya kekayaan di akhirat. Kalau kita cermati sekali lagi bahwa dunia itu memang miliknya orang kafir,
Kenapa? Orang kafir tidak punya hak untuk masuk surga meskipun dia istrinya Nabi, anaknya Nabi. Orang kafir nggak punya hak, nggak punya jatah, nggak punya kapling di surga. Ya, kaplingnya juga di dunia ini. Demikian juga harta benda. Ada orang kafir yang hartanya banyak, contohnya korun, punya harta yang melimpah ruah sampai utah-utah boleh. Tapi dia nggak punya hak di akhirat, ya. Dan kemudian Nabi sampaikan, wallahi ma'u mala'akun lahu. Dan dunia itu akan mengumpulkan orang yang maaf saja tidak ada akal baginya, atau orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu orang yang cuma ngumpulkan dunia, terus setelah itu kemudian ditinggal pergi, ditinggal mati. Orang yang punya harta yang banyak sampai triliunan tuh, enten sing duwe bondo ki mung 3.000 triliun, 3.000 triliun Pak. Nek mati tinggal enggak? Tinggal. Masih ingat Michael Jackson loh, penyanyi dari Amerika. Sudah mati itu masih mendapatkan royalti. Royalti itu bentuknya apa? Duit. Nek tinggal mati, orang butuh, gitu. Wong mati mboten butuh duit, butuhin apa Bapak Ibu. Nah, gitu. Makanya kita jangan sampai mengumpulkan dunia, mengumpulkan akhirat. Insya Allah nanti kalau kita menjadikan akhir sebagai tujuan, Allah akan memudahkan dunia kita. Sebaliknya, kalau kita sibuk untuk mengumpulkan dunia, maka Allah akan meribetkan, membuat ribet hidup kita. Ya. Terus kemudian di surat Al-A'la, mungkin kita sudah hafal semuanya, Allah menjelaskan batu firunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka mengafarkan, mementing-mentingkan kehidupan dunia dibanding akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibanding dengan kehidupan dunia. Sak hebat-hebatnya, sak mewah-mewahnya istana di surga. Kemarin ada konferensi KTT G20 Pak Witten Bali. Katanya wartawan sing tinggungi neporo kepala negara niku hotel koyo istana. Hotel koyo istana gue. Utawi tenggene Emirat Arab enten hotel jenenge Al Burus. Niku kamare sing paling cilik dhewe niku ambone mung 150 meter persegi, sing paling cilik dhewe. Dadi sak kamu nomor tamu saged, Pak. Tapi sehebat-hebatnya, semewah-mewahnya istana di dunia, kali sing paling cendhek dhewe ten surga niku apik cendheke ten surga. Kenapa Bapak Ibu? Nek sak mewah-mewahe hotel dindinge nganggo napa Bapak Ibu? Dindinge paling nganggo boto, nganggo batako. Nah, ten swarga niku dinding nganggo emas, Di boto niku diganti emas. Boten kok boto, tapi diganti emas. Itulah surga. Makanya monggo kita jangan sampai terpesona dengan dunia. Dunia iya, tapi kita gunakan untuk sarana, bukan sebagai tujuan. Dan Allah lebih langgeng kholidina biha abadan. Zaman kita masih pertama kali Pak Presiden Soekarno, Pak Harto, itu dengan berbagai macam kenikmatan dan kemewahan hidupnya, sakniki nggih pun rampung. Pak Harto ketika jadi presiden, biasa dia mengundang penyanyi, penari ke Istana Negara untuk menghibur, biasa. Pak Harto juga begitu. Ini sakniki keduanya sudah wafat, sudah tidak bisa menikmati. Ini contoh saja. Sedangkan akhir itu kholidina fiha abadan. Orang di surga itu nikmatnya selamanya, bukan sementara, selamanya. Demikian juga mengenai neraka nggih selamanya. Sehingga monggo kita semuanya jangan sampai terpesona dengan dunia.
Kemudian Nabi juga bersabda bahwa dunia itu terlaknat. Terlaknat itu terlaknat itu tercela. Tercela adalah karena punya celah, punya kehinaan. Contoh Pak Nyong rotok jorok sithik Pak rotok. Nek tiyang niku lak saben wong duwe jenenge upil. Ngertos upil to? Upil niku lak saben wong duwe upil. Nek dikek upil purun mboten. Tak kei upilku. Megah boleh. Napa saya nyuwun ngapunten iler dan sebagainya. Itu namanya terlaknat. Terus Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat, tercela. Mal'unun ma fiha, terlaknat apapun yang ada di dalamnya. Gunungnya, lautnya, orangnya, binatangnya, semuanya terlaknat illa zikrullah, kecuali kalau mau zikir kepada Allah. Seorang pedagang itu tercela kecuali kalau ingat pada Allah Ta'ala. Dagangnya jadi jujur, nggak mau nipu. Seorang bapak ibu itu juga tercela kecuali kepada zikir kepada Allah Ta'ala. Pak, Bu, Pak, awake dhewe iki karo anak ki dudu nggone dhewe. Anak kita tuh cuma amanah Allah, titipan Allah, supaya kita gulawentah sebagai amal soleh kita. Sing gaji Allah niku nek zikir kepada Allah Ta'ala. Kalau nggak dipuluh kowe iki cilik tak gedheke tak ragati ngantek S3 nggih. SMSD, SMP, SMA. Gitu. Entek ke sawah telu. Nek di bojo, di kalian di bojo dipek bojomu. Lah untung apa? Nah, itu namanya orang yang tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian jangan juga begitu Bapak Ibu, yang namanya hakim atau jaksa atau yang lainnya, pegawai itu akan terlaknat semua kalau tidak ingat kepada Allah. Jadi kalau yang tidak akan tercela. Wa ma walau, dan apa yang setingkat sebanding dengan zikrullah. Orang menyibukkan dalam ibadah kepada Allah. Gitu. Enten mboten Pak, ibadah seharian dan mboten. Ibadah seharian dan mboten. Enten ibadah makan. Nggih enten nek menyang dadar bismillah nek dadi ibadah makan. Gitu. Mboten kudu salat, mboten kudu zikir. Aku arep ibadah sik ngopo sare. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu sare ini jadi apa? Ibadah. Bismillah Bu, tak paringi blonjonyo sak juta tekno sedina alhamdulillah. Jadi amal soleh. Mboten saya diundi-undi. Nah, itu. Kemudian au aliman au ta'iman, atau orang yang pintar, orang yang mengajarkan ilmu tidak terlaknat kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya terlaknat. Ada guru nek nerangketan soal ora dimudengke, sing penting diterangke ben ora mudeng. Era mudeng ben les nggih. Nah, ngelos les. Pak Guru buka les terus nang omah diajari dengan jelas. Terus sing les ya jelas bedine apik-apik. Ben les apik berarti Pak turun golek duit. Amu ta'lim, atau orang yang mereka mau belajar dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Makanya kita semua ini harus menjadi mudzakir, orang yang tansah ingat kepada Allah, atau menjadi orang yang beramal kebaikan, atau menjadi guru, atau menjadi murid, supaya tidak terlaknat di dunia. Kemudian kehidupan dunia itu hakikatnya adalah menipu. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185, yang ini sudah sering kita dengar kalau kita pas takziah. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Bapak Ibu, bila setiap orang akan merasakan namanya kematian. Yang jadi nabi rasul itu juga mati. Sing dadi presiden primaran yo mati, rakyat jelata yo mati, dan sebagainya. Nggak ada yang tidak mati. Wa inama tu'amun ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya tiada lain akan disempurnakan, dilengkapi, dilunasi ganjaran kamu besok pada hari kiamat. Kita sholat, kita ngaji, baca Quran tuh enten pahalanya. Sebagian diberikan di dunia berupa berbagai macam kemudahan hidup. Sholatnya sregep, ngaji sregep, maca sregep, terus diparingi gampang anggone golek sandang pangan. Gitu. Didekatkan, dimudahkan anaknya dengan anak yang soleh-solehah, istrinya dijadikan istri yang soleh. Kan sebagian bonus saja, bukan semuanya. Nah, nanti sisanya kekurangannya itu akan dilengkapi di hari kiamat. Demikian juga orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, molimo dilakoni kabeh enten dosane. Sebagian diberikan di dunia apa? Kerepotan perempuan dalam mengurus rumah tangga. Anak telu nakal papat, lagune barang yang nakal, gitu. Angel diatur, nek dikandani sak kecap bantae 5 kecap, 10 kecap, atau kesulitan dalam mencari nafkah. Wis rekoso rentuk apa-apa, dodol wis dilekasane wis tekan sore malah rugi 30.000 mergone bane meledos. Itu kan suatu hal yang direpotkan Allah. Belum nanti di akhirat, di hari kiamat akan dibayarkan semuanya, dosa akan dibayar semuanya Bapak Ibu. Hanya kita harus banyak berbuat kebaikan. Terus ketika dilunaskan di akhirat ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang yang kebaikannya lebih banyak maka akan masuk ke dalam surga, dan sebaliknya orang yang banyak dosa akan masuk ke dalam neraka. Maka Allah katakan faman zuztika anin nari, dan barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan surga faqad faz, maka sungguh bahagia, sungguh beruntung melebihi kebahagiaan apapun yang ada di dunia. Contoh Pak, ini guyonan mawon. Enten pilihan RT, saya ingat misalnya ini di daerah tertentu ngantek, dan itu ngantek nganggo kampanye Pak. Pilihan RT nih wow. Terus dipilih si A, si B, si C, kepilih si A, gitu. Terus nopo mangan enak mergo kepilih dadi RT Bapak Ibu, gitu. Kemudian kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, ya kemudian kalau kita bandingkan dengan orang yang masuk surga, maka kemudian lebih banyak orang yang masuk surga. Atau yang lainnya jadi bupati, presiden, atau yang lainnya, atau yang punya perusahaan yang banyak, yang selalu berkembang usahanya, kalau dibanding dengan sana itu lebih baik sana. Dan kalau kita sudah masuk surga, terus baru nyadar, baru sadar, wa mal haidutna illa mata'ul ghurur, tidaklah pengaruh kecuali penghidupan yang menipu, penghidupan yang sementara. Ketok penak berdirase tenan ora penak. Biasane numpak pit ontel, terus ini tumbas motor anyar, numpak motor pertama niku rasane penak, rasa genjot, nggih. Rasa krenggosan garek muntir setangi, sekali, 2 kali, 200 kali bang. Lama-lama kemudian dilakukan kowe piye saiki lah biasa. Itu numpak motor pun 20 tahun nggih pun biasa. Enggak ada istimewanya. Terus duwe mobil bang, nek motor sik kordanan, mobil ora kordanan. Rumangsa penak, nanti lama-lama juga begitu. Namanya dunia itu menipu. Sedangkan akhirat Bapak Ibu itu semakin lama semakin nikmat. Ketika kita makan pada suapan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya,
suapan berikutnya itu rasanya lebih nikmat dibandingkan suapan sebelumnya. Termasuk juga yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, nanti insya Allah Bapak Ibu ya, kalau kita masuk surga setiap hari Jumat, sing kakung niku tindak pasar, pasar nopo ya, pasar swarga niku. Kemudian di jalan itu kena angin sekali dua kali itu dia nggak terasa. Kemudian sing penting juga begitu di rumah nunggu kemudian kena angin, ya. Terus setelah pulang dia itu sampai panggil kepada istrinya, loh Mbak, jenengan sinten? Lah kula sing di rumah mriki, lho mosok to? Lah kok ayu men? Lah nggih, lah jenengan sinten? Lah kula sing di rumah mriki, lah kok bagus men? Jadi setiap Jumat akan tambah bagus, tambah ayu. Nek tentunya tambah napa? Tambah 10 tahun tambah napa? Tambah top. Gitu. Nek tentunya niku seharusnya tambah top niku wae, TOP nggih. Nah, terus di surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-32 Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa laibun. Tidaklah penghidupan dunia sebagai permainan. Nek zaman dek ben bapak-bapak seangkatan enten dolanan jenenge Sudamanda. Kita pakai. Terus nek pun rampung entuk bintangnya 1, bintangnya 2 gitu. Nek zaman dolanan jenenge Kopral. Kita Pak Sarwedi itu saya kira Kopral napa niki. Sawah siji, sawah loro, di sawah 30 ya mung sawah ini ora sawah tenan, nggih. Bila ora bintang tenan. Ini kan juga di kehidupan dunia punya harta yang banyak seperti itu kemudian itu cuma sementara. Kalau sudah wafat tidak punya, enten tiyang sugih Pak. Sugih omahe apik terus sedo tanggane takon Bu, Bapak dilajengke napa diinepne. Nginep ing nggone sapa? Nggih, Pak. Dek iki omahe dek saiki mboten omahe dek. Nginep niku kira-kira dinep ten omah kira-kira pinten dinten. Pak, napa seminggu medeni bocah. Nggih, paling sedina sewengi nek matine jam 4 sore nggih dinepke sewengi sesuk dikubur waktu zuhur ngoten. Namanya laibun. Walahun dan juga lelahan guyonan wong sugih niku enten Pak. Wong sugih niku enten sing boleh kata ning mangane sithik, mangane ngirit mergone kakean loro. Bondone kathah ning kena diabetes, kena jantung, kena macam-macam boleh. Mangane mung sego sekepel ra kena tambah. Lawe ra kena neko-neko. Bahkan ada Bapak Ibu seorang konglomerat juragan maskapai penerbangan di pesawat kata diparingi penyakit hiksfobia. Hikon itu bosone Jawa siunan, malah siunan. Nek munggah niku wedi ngoten lho. Ini numpak motor abur ora tahu, padahal duwe motor abur kadang. Rata numpak motor abur. Mereka singunan, gitu. Enten niku wong sugih niku nek turutan gen Alfa Spring Bed niku badane gatel. Diundang seminar ten hotel bintang 5 nggawa kloso, Pak. Nggawa kloso. Tekan hotel dibuka hotelnya nggih nggelar kloso turutan den kloso niku wae. Ya turu gen bed niku awake pas gatel. Ya nggih. Mangane Bapak awak dene kudu bersyukur. Meskipun boleh terbatas ning iso turu di mana-mana. Nggih. Anggap boleh ngoten niku. Iso mangan enak, ya Pak nggih. Meskipun sambel bawang kalih kulodong kates iso rumangsa enak. Nggih. Alhamdulillah kudu disyukuri kula. Wadal akhirah dan negeri akhirat lebih baik kurun liladina yatakun, lebih baik bagi orang-orang yang punya takwa. Nek takwa mangke mlebu neraka luwih penak. Nek boten takwa neraka luwih rekoso. Sak rekoso ning donya niku jek rekoso wong sing ten neraka.
Abu Thalib pamane Nabi. Mergo pernah mendidik Nabi, terus siksane niku mung didhawuhi ngidak mawa king neraka ten njaba neraka. Ngidake jek nganggo sepatu. Niku sing ngidak sikil niku kepalane pun umum, Pak, ngertos umum. Nah, niku sing paling ringan. Lah nek sing paling berat terus pripun Bapak Ibu? Niku lah wonten ing akhirat niku. Sehingga niki memang pentingipun kita sedaya semuanya untuk semakin menjadikan dunia hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Memang tidak ada ikan yang hidup tanpa adanya air. Kabeh niku ngeten ngen banyu jenenge iwak. Tapi di botol yang kecil atau akuarium atau di kolam atau di itu kita sama saja. Podo-podo ten ngene banyu. Nggih, pun ada keterbatasan, gitu. Jenenge lagi ten botol nggih, maku sithik notok, mundur sithik nggih notok. Gitu nek ten lautan nggih. Lautan napa? Renang ora enek totokane. Ning nek ampun mati nggih padha. Wong sugih kalih wong larat niku nek wis pati kabeh ya rasane padha. Wis ngrasake donya. Sehingga monggo sekali lagi mari kita jadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat. Kita sami kedah waspada dengan godaan dunia. Jangan sampai dunia itu menutupi mata hati kita, dan semoga kita termasuk orang yang direksa Allah dari berbagai macam godaan dunia. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis, subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.